Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tema tabligh kita kali ini yaitu mengenai menjaga ukhuwah Islamiyah atau menjaga tali persaudaraan. Hadirin sekalian, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang dibangun karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara bukan karena kita satu darah, bukan karena suku atau karena jabatan, tetapi kita bersaudara karena kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Ayat tadi menjelaskan bahwa setiap umat muslim adalah saudara bagi umat muslim lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita saling mencintai, saling menghormati, dan tidak saling menyakiti. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat. Yang pertama, saling menghormati dan tidak merendahkan sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, menghormati orang lain juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Lalu yang kedua, menjauhi perilaku fitnah dan ghibah. Kedua perilaku ini sangat berdampak besar, sangat berpengaruh besar karena dapat menghancurkan hubungan dan memisahkan kita dari orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, pentingnya menjaga lisan untuk menjaga persaudaraan. Lalu yang ketiga, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, ada salah satu penggalan ayatnya yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Sekecil apapun pertolongan, seperti menolong tetangga, menjenguk orang yang sakit, ataupun memberikan semangat kepada orang lain, itu akan berpengaruh besar. Itu akan memberikan dampak yang besar untuk mempererat persaudaraan. Lalu yang keempat, saling memaafkan dan berlapang dada. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Perselisihan kecil pasti terjadi. Namun dengan memaafkan adalah jalan untuk memperbaiki hubungan dan mendatangkan ketenangan hati. Selain itu, ukhuwah Islamiyah juga dapat kita lakukan dengan cara menjaga adab di media sosial, dengan cara tidak menyebarkan postingan atau berita tanpa tabayun, tidak berkomentar negatif yang dapat memancing permusuhan, dan menggunakan media sosial untuk menebar kebaikan. Di zaman ini, persaudaraan tidak hanya dijaga secara langsung, tetapi juga kita harus menjaga persaudaraan di dunia digital. Dengan menerapkan hal-hal tadi, ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat akan semakin kuat, kehidupan akan menjadi damai serta penuh keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah tiang persatuan umat. Tanpa ukhuwah, umat Islam akan mudah terpecah. Namun dengan ukhuwah yang kokoh, kita akan menjadi umat yang kuat, saling tolong-menolong dan saling menguatkan dalam kebenaran. Menjaga ukhuwah tidak perlu menunggu hal yang besar. Mulailah dari diri sendiri, seperti memberikan sapaan yang hangat, senyuman yang tulus, tidak membeda-bedakan orang lain, dan menolong tanpa pamrih. Karena dari kebiasaan kecil itulah yang akan menciptakan lingkungan yang rukun dan penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat menjaga ukhuwah Islamiyah dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sebagai penutup, marilah kita membacakan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.